Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni The Kaiser. Terima kasih Anda yang sudah setia menyaksikan melalui layar Nusantara TV dan juga bagi Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe dan Anda boleh untuk komen apa saja terkait tema kita malam ini, termasuk Anda setuju tidak setuju dengan Pak Said Iqbal, ya kan, dengan Pak Timbul, silahkan, ya kan, tapi tolong yang santun, ya. Pak Surya, masih berapa halaman Pak Surya? Ayo dielaborasi yang singkat Pak. Oke, baik, kasih Pak Doni. Jadi berikutnya tadi saya catat juga terkait, kita diskusi barusan terkait BSU. Ada inisiatif dari Bang Timbul ya. Ya, itu diskusi saat break. Ya, tapi itu salah satu bentuk insentif pemerintah. Oke. Nah kalau BSU kebetulan saya kuasa pengguna anggarannya. KPA. Jadi saya yang membayarkan waktu itu dan ikut merumuskan juga. Jadi memang waktu itu kondisinya darurat ya. Benar tadi yang disampaikan Pak Darwoto, waktu itu ada COVID. Dan pekerja kita waktu itu kondisinya juga ada yang istilahnya upahnya itu dipotong, dikurangi gara-gara jam kerjanya dikurangi. Makanya waktu itu adalah kebijakan kita menerbitkan pemerintah bantuan subsidi upah. Angkanya juga nggak kaleng-kaleng. Pertama di angka 26 triliun atau sampai 29 triliun, berikutnya 12 triliun dan yang terakhir 8 triliun. Nah, bantuannya yang pertama 2,4 juta. Nah, kepada tunggu, bantuan subsidi upah itu orang yang di PHK apa orang masih kerja? Orang masih kerja. Masih kerja. Orang masih kerja dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang tunai. Langsung diberikan kepada karyawan. Di tahun awal-awal COVID di 2020 ya, 2020 itu 2,4 juta per orang, per pekerja, berikutnya turun menjadi per tahun 2,4 juta. Satu kali diberikan. Sekali saja. Sorry, waktu itu 2,4 dua kali. Sekali saja. 1,2. Nah, arti 1,2 sekali. Nah, itu makanya beda dengan konsep kalau subsidi upah minimum nggak ada di seluruh dunia. Enggak, justru makanya yang... kalau subsidi upah yang dimaksud itu adalah kartu prakerja itu yang total anggaran 24 sampai 26 triliun. Pertanyaan kita, dari 2,4 juta ya yang nerima berapa? Terus yang diterima ruang guru berapa? Ngapain orang Maksudnya belajar melalui adil. medsos gitu? Iya, yang apa istilahnya? Yang belajar online. Ya. Iya, online. Buat apa gitu loh? Sorry, Jadi, saya ini dulu itu ya. seperti di Ini Australia, di Finlandia, di Swedia, itu ada. Di Jerman bahkan terakhir ada. Tapi itu dalam bentuk cash money transfer. Indonesia yang diperkaya itu ruang guru sama Itu kan waktu itu aplikasi untuk meningkatkan lagi. skill Itu pekerja. Iya, tapi kan yang sedang dibutuhkan dalam kondisi COVID waktu itu kan Bukan bukan skill, daya beli. Nah, saya kembali pada Pak Semi Prabowo. bansos. Pak Iya, Prabowo iya, itu iya. ingin daya belinya dulu, langsung nusuk ke jantung. UMKM Iya, iya. dinolin hutangnya, Oke. upah dinaikin Iya. 6,5%. Jadi Bapak-bapak. gaya lama itu yang ditinggal. Ya, sebentar, gitu loh. sebentar. Saya Boleh harus saya lanjut? Lagi presidennya Oke, udah oke. berubah. Ya, Boleh saya lanjut? 30 detik dulu karena saya punya ada PR 4 buat Anda semua nih. Silakan, Pak. Yang Kita diskusi barusan terkait BSU, bantuan subsidi bantuan upah, subsidi bukan upah. prakerja. Jadi fokus ke BSU. Ini untuk pekerja yang memang penghasilannya berkurang saat itu. Jadi 2,4 juta untuk tahun pertama, berikutnya 1 juta dan yang berikutnya 600.000. Jumlahnya juga sampai 12 juta pekerja yang kita bantu saat itu. Tapi itu BSU memang kita pemerintah mengeluarkan pada saat memang darurat. Ya, Nah, COVID sekarang- kan? COVID. Iya. Dan secara nasional masif. Nah, dan itu kita pilih juga industrinya juga sektornya terbatas. Iya. Sektor kesehatan yang sedang tumbuh saat COVID nggak kita bantu. Iya. Nah, jadi itu konteksnya lain. Kalau prakerja lain lagi. Iya. Nah, tapi itu ya salah satu contoh Ya. insentif. Enggak, kalau saya tarik kondisi sekarang ini, konteksnya, konkretnya apa kira-kira yang pemerintah bisa lakukan? Kalau sekarang banyak ya tadi kan yang seperti saya sampaikan untuk padat karya ada PPh 21 pemerintah ditanggung pemerintah. Itu untuk sektor padat karya. Itu sedang dirumuskan dan itu nanti keluarnya dalam bentuk Permenkeu rencananya. Dan itu memang belum keluar. Nah, jadi ditunggu aja itu di 2025 dan dalam waktu dekat ini. Ada lagi nggak? Ya itu tadi, diskon iuran JKK 50%. Terus JKP juga kita perluas. Itu yang ketenagakerjaan. Yang non ketenagakerjaan banyak lagi. Banyak di sini. Oke, kita bahas di program yang lain kalau itu. Nah, kalau gitu saya kasih PR lagi buat Anda semua. Ya, silakan Bapak-bapak pilih. Saya ke Pak Darwoto dulu deh.
Ada 4 kartu, 4 warna. Ada merah jambu atau merah muda sih, Pak Timbul? Merah muda, ya, suka yang muda-muda ya. Ada kuning, ada merah, ada hijau. Suka yang mana Pak Darwoto? Mikrofonnya Pak. Saya suka yang hijau. Kenapa? Neracanya hijau bagus ya. Ya, karena kalau dari warna hijau itu adalah damai. Damai. Ya. Oh, pantas yang paling damai tadi beliau ini. Damai. Ya, saya kasih PR ya. Ada apa di balik kartu hijau? Kita lihat sama tayangannya berikut ini. Karena memang kalau pekerjaan saya sendiri nih Bang ya di kantor, karena status saya tuh masih freelance Bang, pegawai lepas. Ya gimana saya antisipasinya, karena kan memang asuransi kesehatan tuh penting ya Bang ya. Apalagi kalau kita kerja di lapangan gini, ya resiko-resiko bisa terjadi kapanpun. Perlindungan bagi pekerja lepas. Gimana Pak? Ya, itu kan ada program di di PBI ya. Penerima bantuan iuran itu kan mereka pasti dapat. Itu programnya pemerintah dari BPJS Kesehatan. Artinya kan resiko-resiko misalnya dia ada sakit apa kan bisa diberikan. Jadi itu untuk pekerja lepas. Oke. Ada yang mau tambahkan? PBI itu untuk orang miskin dan tidak mampu. Kalau freelance bisa jadi dia mampu, tidak dapat. Nah, Ya, jadi tapi memang bisa yang jadi. perlindungan Ya, yang diharapkan artinya kan adalah- yang kalau kita lihat dari itu kan mereka Ya. dengan tampil artinya seperti misalnya bagaimana kalau regulasinya freelance pekerja di luar hubungan kerja itu memang dapat perlindungan dari jaminan kecelakaan kerja kematian, iya. Nah, tinggal memang apakah freelance itu juga mendapatkan sebuah insentif dari pemerintah, misalnya bagaimana tentang pajaknya, Iya. pendapatannya Itu dan enggak? sebagainya. Belum. Belum. Nah, terus kemudian juga misalnya ojol. Apakah diatur jam kerjanya? Jangan Enggak. suka-suka, enggak juga. Iya. Nah, kemudian juga bagaimana upahnya? Enggak diatur juga. Iya. Nah, itu yang Setiap memang ngomong sama Pak Timbul masalah aja ya. Iya, maksud saya gini. tambahin lagi masalahnya Pak, pilih yang mana? Nanti sekalian dijawab. Oke. Ya, merah muda, kuning saya atau kuning, merah? kuning. Kenapa pilih kuning? ya kuning ini ya nanti Harus jadi- ada filosofinya. Oh Kenapa? iya, ini kuning itu warna cerah. Jadi kita 2025 tuh harus cerah gitu. Wih, oke. Jadi harus optimis. Iya, iya. Walaupun tadi diskusi kita tentang PHK 2025. Tapi harus Iya, optimis. Iya. Ah, Di oke. tengah optimisme Pak Timbul saya kasih Oke. masalah baru seperti apa kita lihat sama-sama. Oke, siap. Cara agar tidak keadilan gender di tempat kerja bisa dihilangkan, ya itu ya disamaratakan aja semuanya, gender mau yang perempuan atau laki-laki, biar tidak ada atau perbedaan gender begitu. Masih ada nggak sih diskriminasi gender itu? Ya, jadi Undang-Undang 13 mengamanatkan dilarang terjadinya diskriminasi di tempat kerja. Itu pasal 6 Undang-Undang 13. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya itu memang masih terjadi. Misalnya, kalau kita lihat data, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu 55%. Laki-laki itu 84%. Artinya masih ada penyerapan lapangan kerja bagi perempuan yang kurang. Nah, terus kemudian juga Minatnya juga kurang kali. artinya memang sekarang kita lihat kondisi di lapangan bagaimana. Nah, termasuk ini penyandang disabilitas. Iya, iya. Undang-undang mengatakan minimal ya 2% di pemerintahan, 1% di perusahaan swasta. Coba tanya perusahaan swasta, apakah mempekerjakan disabilitas? Belum tentu juga. Udah. Nah, ini kan artinya Udah loh. ya ada sih ada, Ya, tetap. Tapi maksudnya kan tidak bisa tidak merata menjadi semua. sesuatu padahal undang-undang mengatakan Iya. harus. Harus. Nah, ini kan persoalannya diskriminasi Tapi nggak terjadi bisa nggak? dipukul rata juga kali sektor Oh industrinya iya, kan gitu tadi kan. dibilang soal diskriminasi. Iya, iya, nah, iya. sekarang akses. Nah, jadi Aksesibilitasnya. substansi hukumnya ada, pelaksanaannya belum. Nah, ini yang memang tentunya harus Iya. ada Iya. upaya Tapi kita pemerintah. mensyukuri bahwa payung hukumnya sudah ada. Iya, tapi Iya, kembali kan tadi cerita soal diskriminasi. Iya, iya. Nah, harus Kalau dikawal oleh Apindo, pemerintah. Apindo dalam hal disabilitas ini kita sudah bekerja sama dengan Komite Disabilitas Nasional. Iya. Jadi kita menyelenggarakan beberapa project piloting di beberapa daerah. Project base. Iya. Iya. Karena ini kita harus campaign ya, Iya. bahwa penyandang disabilitas itu memang perlu Sudah bagus. dilakukan. Tapi kan tidak seluruh perusahaan anggota Apindo. Iya, ya kalau Iya, itu. Iya betul. Iya, Iya, iya. jadi artinya kan tapi ini
undang-undang untuk seluruh perusahaan. Iya. Nah, Nah, kalau tapi kita bersyukur ada gitu disabilitas ya. udah jalan, tinggal ditingkatkan. Iya, Itu pesan. iya, iya. Nah, kalau diskriminasi gender itu yang paling utama pajak. Jadi kalau saya nggak salah, perempuan yang lajang menanggung pajaknya lebih tinggi, termasuk yang menikah itu dibandingin laki-laki yang menikah. Karena perempuan walaupun dia sudah menikah oleh perhitungan pajak dianggap lajang. Sampai hari ini kita jebol itu undang-undang dirubah, nggak bisa-bisa tuh. Belum. Ya bagi pengusaha sih nggak ada masalah ya, tapi bagi buruh kok orang laki-laki menikah pajaknya menurun karena kan ada PTKP, ada cara Tanggungan. menghitung pajak, Iya, ada tanggungan dia. ada Iya, tanggungan. tanggungan. Tapi perempuan yang sudah menikah dia tetap dihitung lajang, sehingga membayar pajaknya tidak dikurangi terhadap tanggungan Ya mungkin itu. selisihnya ada di yang laki-laki yang menikah tadi. Dianggap Apanya? begitu kan, yang menanggung suaminya Iya, nanti Kan begitu. tidak suami istri bekerja di satu perusahaan yang sama Iya, atau iya, dua-duanya bekerja di perusahaan. Itu diskriminasi. Yang kedua Oke. itu sexual harassment. Iya, di Banyak tempat terjadi kerja. ya kekerasan seksual itu di tempat kerja biasanya di industri padat karya masih banyak terjadi. Itulah dua isu utama yang sedang diangkat oleh kawan-kawan dalam isu tadi gender, Iya, iya. yaitu Gender pajak, equality. gender equality, Iya. pajak yang tidak adil. Yang kedua, makanya mudah-mudahan Bu Sri Mulyani dengar, kan beliau perempuan. Iya, iya. Rubah Tapi- saatnya tapi sama gitu pembayaran Suaranya pajak Pak itu. Said Iqbal yang keras itu menembus istana lah. Pak Surya dulu deh, saya kasih deh. Pilih yang merah muda atau merah? Merah muda deh. Merah muda. Mikrofonnya dong Pak Surya. Saya mau tanya kenapa Siap. pilih merah muda? Netral. Yang muda-muda. Ya, merah muda. Ya maksudnya biar dimudahkan semua, Ya, ya kan? soalnya merah muda ini campuran beberapa warna. Oh, oke, koalisi ya. Ya. Oke, seperti apa yang muda-muda itu kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Ini menurut saya sih ada kekhawatiran juga ya Mas. Kalau misalnya diganti dengan AI, otomatis semua pekerjaan akan diambil semua dengan AI. Nah, kita bakalan juga lama-lama bisa tidak kerja lagi nih. Jadi ya otomatis ya mungkin ya banyak pengangguran juga nanti Mas ke depannya gitu. Iya, ini soal AI. Tapi yang Anda saksikan sekarang pemirsa ini presenter asli ya, bukan AI. Gimana Pak Surya? Oke, kasih. Terkait dengan AI. Sebenarnya ini sudah hampir 10 tahun ya. Isu digitalisasi. Waktu itu kemajuan teknologi, otomatisasi mengakibatkan nanti akan ada PHK. Ya. Kajian McKinsey ya waktu itu bilang akan Ya. ada 22 juta ter-PHK. Kehilangan pekerjaan dan akan muncul lebih dari itu, di angka 30 juta lebih muncul pekerjaan baru di Indonesia. Tapi kenyataannya belum sampai di sana. Kalau kita lihat, industri padat karya masih mendominasi di Indonesia. Otomatisasi belum berjalan seperti yang kita khawatirkan. Kalau saya lihat. Tapi bukan berarti tidak perlu disiapkan payung perlindungan. Perlu kita siapkan. Tapi ya kenyataannya tidak begitu mengkhawatirkan. Bukan ini ya. Tidak begitu, jadinya nggak begitu besar. Sekarang AI. Kalau AI, pekerjaan apa sih yang terdampak AI? Ini lebih ke pekerjaan yang sifatnya individual. Lebih menakutkan otomatisasi sebenarnya. Otomatisasi, daripada AI. ya. Otomatisasi industri. Tapi ya ini ya, mau nggak mau ya kalau kami pemerintah menyiapkan, ya berikutnya bagaimana kita mentransisi. Soalnya itu suatu keniscayaan. Teman-teman pengusaha, perusahaan kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi akan kalah bersaing produknya. Ya kita palingan dari pemerintah berupaya bagaimana ini transisi pekerja yang tadinya tergantikan dengan teknologi, dengan AI, ini bisa kita transisikan mereka tetap bekerja tapi di bidang yang lain atau di bidang yang lebih tinggi. Oke. Jadi malah sekarang isu yang lagi rame di dunia ini bukan AI, yang lagi rame ini terkait dengan energi hijau atau transisi hijau. Ya, Ini juga sama. Nah, ini bagaimana kita mengawal transisi ini sehingga tidak ada yang tertinggal pekerja. Semua ikut mendapatkan manfaat dari transisi ini. Ya. Dan sekali lagi apabila seapes-apesnya sudah tidak ada jalan lain terpaksa PHK, mau nggak mau jaminan sosial, program jaminan sosial di sini akan menjadi jaring pengamannya. Nah, seperti itu. Ya, yang kurang penting lebih. dikawal, jangan pas tiba-tiba Betul. eranya kemudian lagi booming gitu kan, kita tidak siap gitu kan. Betul, setuju, Oke, setuju. Pak Said Iqbal, Anda cuma punya satu pilihan, harus terima 6,5%.
ya kan? Nah, harus terima merah Merah, ya. ya. Sekarang kalau saya tanya, kenapa kok Anda harus memilih merah? Ada ininya nggak, filosofinya nggak merah? Nggak ada pilihan. Iya, tapi karena harus terima harus ada filosofi. Tapi memang gerakan buruh itu merah. Oh gitu. Selalu pilihan warna merah itu warna gerakan buruh. Kesannya sangar banget gitu ya. Enggak ya? Keberanian. Berani ya? Menyala, ya. Merah putih kan adalah keberanian. Iya kan program Gerakan kita buruh juga itu merah keberanian. putih loh. Iya, keren kan? Oke, Merah, tapi saya mau ngasih masalah buat Anda ya. Apa tuh? Apa masalahnya, kita dengarkan sama-sama berikut ini. Kenapa kita minta kenaikan 20-30%? Itu pertama adanya kenaikan PPN sebesar 12% kan. Pertama itu, kedua adanya undang-undang Tapera. Ketiga adalah kita melakukan survei kebutuhan hidup layak kemarin itu bahwa bahan-bahan pokok di Indramayu ini semuanya naik. Banyak kali masalah. Ada 3 masalah, gimana tuh? Ya kalau ditanya pemimpin buruh, keinginan di bawah dalam halnya anggota buruh maupun berserikat dan tidak berserikat tentu ingin upah yang bisa meningkatkan kebutuhan mereka terpenuhi. Naik 20% setuju nggak? Ya setuju aja. Masa nggak setuju? 25%, kalau perlu 50% pun kita setuju. Bahkan 2012 yang tadi saya cerita di Bogor 80 berapa? 87 ya? 87%, di Jakarta 39%. Iya. Setuju. Tetapi secara ekonomi pemimpin buruh kan harus punya logika berpikir, satu. Yang kedua, dicari ukuran-ukuran yang standar. Apa itu standar? Tentu kita melihat standar internasional. ILO Convention nomor 131 kalau saya nggak salah tentang upah minimum. Ada 2 dalam ILO Konvensi itu disampaikan. Yang pertama cara menghitung upah minimum, yang pertama adalah dengan standar living cost. Kalau di Eropa, di negara-negara maju, harga susu berapa? Kebutuhan susu buat buruh berapa? Harga gandum berapa? Harga daging berapa? Itu yang kemudian dihitung di pasaran berapa harganya, ketemulah standar living cost. Kalau di Indonesia dikenal dengan kebutuhan hidup layak atau KHR. Kita ada 64 item. Kalau ditanya saya maunya 84 item. Saya terkenal Bung Idealnya. Timbul waktu itu pernah melakukan survei juga dengan Iya. Bung Timbul, Bung Indra Munaswar dulu Bul, yang waktu kita awal-awal maunya 84 item. Tapi faktanya kan kemampuan yang paling memungkinkan menurut IPB dan lembaga-lembaga survei yang terkait dengan gizi itu 64 item. Setelah dihitung 64 item, baru kita tahu berapa harga pasar. Tetapi dalam peraturan berikutnya, Indonesia lebih memilih standar yang kedua, yaitu namanya makroekonomi, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kita tentang, tiba-tiba muncul indeks tertentu. Itu rumus dari mana? Ya, tiba-tiba Apalagi ada. tiba-tiba dibuatlah 0,1 sampai 0,3. Akhirnya kan nyerah tuh. Itu jujur aja Pak Surya, Pak Menteri saya tekan habis. Dari mana Bapak di depan Pak Dasko dan Jawabannya Presiden? apa? Jawabannya apa? Dia nggak bisa jawab. Beliau kan profesor termuda, paling pinter se-ITB. Habibie aja kalah. Dari sisi ITB, kelulusan ITB-nya ya, walaupun Habibie bukan di ITB. Saya tanya dari mana ngitungnya? Nggak bisa jawab. Itu indeks tertentu tidak dikenal di dalam konvensi ILO nomor 131. Mungkin indeks tertentu itu sangat lokal ya. Dia ingin Daerah mengatakan berbeda-beda. berapa kontribusi buruh yang terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi kita nggak punya standar. Katanya waktu itu Bu Ida Fauzia, menterinya, ini CSIS. Kenapa Anda tanya CSIS? Waktu zaman Soeharto juga CSIS. Bikin naik gaji itu, upah minimum 4 tahun sekali. Nggak fair Anda melakukan itu. Oleh karena itu, kalau mau pakai standar konvensi ILO 131, inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Inflasi itu penyesuaian terhadap harga-harga. Kalau pertumbuhan ekonomi adalah kontribusi. Memang kalau kita mau diskusi indeks tertentu yang kemudian MK juga tetap membenarkan, mari kita duduk bareng-bareng mendiskusikan Itulah itu. sebabnya Makanya 20%, 25% secara 2 standar ini belum memungkinkan. Tapi kalau ditanya mau nggak? Mau, benar. Makanya kita ngumpul semua di sini. Pengen merespon kan, tapi sebentar ya. Di kesempatan berikutnya kita rehat dulu sebentar pemirsa. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.